Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan Mr. Lubab di pelajaran Al-Islam. Apa kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita Al-Islam. Kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi akidah, itu keyakinan. Kita akan mempelajari beberapa hal tentang keimanan. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang perusak iman. Ada beberapa hal yang ternyata bisa membuat iman kita rusak, bahkan bisa menyebabkan kita keluar dari Islam dengan hal-hal tersebut. Sehingga kita harus hati-hati. Kita akan pelajari itu apa saja yang merusak iman, sehingga nantinya kita bisa betul-betul menjauhi perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama adalah syirik. Ini sudah tidak asing lagi ya dengan kata syirik. Artinya menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain, atau menuhankan selain Allah juga bisa termasuk syirik. Kemudian yang kedua adalah munafik atau perbuatan nifak. Tidak sama antara kenyataan dan yang ada dengan apa yang ditampilkan. Oke. Tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari syirik dulu. Apa yang kita pelajari nanti adalah tentang pengertian, kemudian tentang macam-macam, kemudian juga nanti adalah apa bahaya dari perbuatan syirik, sebesar apa bahayanya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Untuk yang pertama adalah tentang pengertian syirik. Syirik artinya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah sebagai Tuhan. Contohnya menyembah. Kalau namanya orang Islam itu pasti menyembahnya harusnya ke Allah. Tapi ketika dia menyembah selain Allah, maka itu disebut syirik. Atau meminta pertolongan, berdoa kepada selain Allah, itu juga termasuk syirik. Meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada kekuatan selain Allah, meminta kekayaan, meminta kecerdasan dan sebagainya, tapi memintanya kepada selain Allah, maka itu sudah termasuk perbuatan syirik. Orang syirik itu disebut musyrik. Berikutnya ini tentang macam-macam syirik. Kalau kita detail untuk macam-macam syirik itu akan banyak sekali. Tapi untuk ini Mister bagi menjadi dua, yaitu syirik besar atau disebut syirik akbar, dan juga syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar adalah menjadikan selain Allah itu disembah dan ditaati. Artinya sudah memang tingkatan yang besar ini, sangat membahayakan bahwa orang atau musyrik ini yang melakukan syirik besar ini sudah sampai menyembah mereka, menyembah selain Allah, mentaatinya, mengikuti apa yang diperintahkan. Itu disebut syirik akbar, dan ini sangat bahaya sekali ini, karena syirik akbar ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini ada contoh di sini adalah menyembah patung. Kita juga pernah mendengar ada orang yang menyembah api, menyembah sesuatu, contohnya kayak pohon atau mungkin kuburan dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik besar. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil atau asghar, menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan atau disebut qauli. Perbuatan disebut fi'li dan hati disebut qalbi. Contoh qauli atau contoh syirik kecil yang berupa perkataan itu adalah bersumpah. Bersumpah dengan nama selain Allah.
Syirik kecil ini kenapa dinamakan kecil ini? Karena syirik ini masih kategori ringan, walaupun sebetulnya syirik itu besar, sangat membahayakan, tapi termasuk kategori yang masih ringan, tidak sampai menyembah, tetapi tetap akan mendapatkan dosa yang besar. Syirik kecil ini tadi ada 3 ya, perkataan, perbuatan, dan kolbi. Tadi kauli itu sudah bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian perbuatan, contohnya ini adalah datang ke dukun sedang sakit, datang ke dukun, percaya bahwa dukun bisa memberikan kesembuhan dengan mantranya atau dengan sesuatu atau mungkin alatnya bisa menyembuhkan. Ketika orang itu datang ke dukun, maka dia sudah melaksanakan syirik kecil, yaitu berupa syirik fi'li, perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah syirik kolbi, artinya hati. Artinya menyamakan sesuatu tetapi di dalam hati saja. Contohnya adalah riya. Apa itu riya? Riya itu berbuat baik tapi ingin dipuji. Berbuat baik supaya dilihat orang lain sehingga dia dipuji. Berarti dia berbuat baik bukan karena Allah. Dia berbuat baik karena yang lain, sesuatu yang lain. Dia berbuat baik karena ingin dipuji, agar terkenal dan lain sebagainya. Itu disebut riya. Dan riya ini sudah termasuk kategori syirik kecil. Jadi ini kadang-kadang syirik kecil itu ada banyak di sekitar kita dan bahkan kita juga melaksanakan itu. Makanya harus hati-hati. Terutama yang riya ini. Jauhi ketika berbuat baik, maka tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan hadiah atau ingin karena sesuatu alasan selain karena Allah. Kalau mendapatkan hadiah nggak apa-apa, tapi jangan berharap. Biarkan nanti orang yang memberikan hadiah itu silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan berbuat baik karena hadiah, tapi karena Allah. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang bahaya syirik, ada 3. Dan ini sangat bahayanya, ini sangat membahayakan sekali bagi diri kita. Yang pertama adalah dosanya tidak akan diampuni. Ini ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini kalian nanti bisa lihat di Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang besar tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Allah haramkan surga baginya, tidak akan mungkin bisa masuk surga bagi orang yang syirik. Ayatnya Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansor. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan baginya surga. Tidak akan masuk surga, dan tempatnya wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ini adalah juga ancaman dari Allah kepada orang-orang yang syirik, tidak akan pernah masuk surga. Yang terakhir, ini juga kerugian besar ketika orang yang syirik, amal kebaikannya akan terhapus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'lamun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Ini tentunya adalah kerugian yang sangat besar, 3 hal yang sangat membahayakan terhadap
iman kita, amal kita, dan juga keberlangsungan kita nanti di akhirat. Ketika ada seorang yang dia berbuat syirik, maka kita harus betul-betul berdoa dan juga berusaha dengan keras menjauhi perbuatan syirik. Terakhir, tadi udah terakhir ya, ini yang terakhir. Perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada perbedaan ya, biar tidak bingung mana yang termasuk syirik besar, mana syirik kecil, dan apa bahayanya akan sama. Ternyata bahaya dari perbuatan syirik akbar dan syirik asghar atau besar dan kecil berbeda. Pertama, syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Orang yang berbuat syirik akbar, dia bisa keluar dari Islam. Statusnya sudah tidak Islam lagi. Tapi syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi tetap ini sangat ketika syirik kecil ini dibiarkan terus-menerus akan sampai nanti membesar dan akan bisa mengeluarkan seorang itu dari Islam. Yang kedua, kalau syirik akbar menghapus semua amal baik, semua amal baiknya akan terhapus. Sedangkan kalau syirik kecil hanya menghapus pahala amalan yang dimasuki syirik kecil. Contohnya tadi berbuat baik, menolong orang karena ingin dipuji, maka yang dihapus hanya perbuatan baiknya, amal perbuatan baik tadi. Jadi perbuatan tadi sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala, terhapus pahalanya. Yang terakhir, kalau syirik akbar ini akan kekal berada selama-lamanya di dalam neraka. Naudzubillah. Sedangkan syirik asghar ini atau syirik kecil ini nanti disesuaikan dengan kadarnya, disesuaikan dengan kadar kesyirikannya. Jika sudah dihukum atau dibalas oleh Allah dosanya, maka dengan rahmat Allah bisa diangkat dari neraka. Ini perbedaan syirik akbar dan syirik kecil. Dua-duanya sangat berbahaya, kita harus betul-betul menjauhi ini. Jangan sampai kita melakukan, apalagi melakukan atau sering. Kalau memang pernah, tidak tanpa kita sadari pernah berbuat seperti itu, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Setelah ini silakan kalian kerjakan latihan materi di link yang nanti bisa disediakan. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya bisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.